Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau sudah saya paparkan karya-karya seperti itu, pertanyaannya, so what? Terus mau ngapain? Apakah kita hanya cukup berdecak kagum dengan mereka? Apakah kita hanya cukup bangga? Itu loh, ulama-ulama kita dulu keren-keren. Iya mereka, terus kita gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya, hari ini saya diminta untuk mengisi materi tentang semangat ilmiah dalam Islam. Saya share screen dulu ya. Gimana kabarnya? Baik ya semuanya? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Bentar lagi kuliah lagi nih. Semangat ilmiah dalam Islam. Kira-kira yang akan kita bahas malam ini adalah landasan teologis terkait semangat ilmiah atau tentang ilmu, keutamaan ilmu. Kemudian tradisi ilmiah ulama klasik kita dahulu, kemudian landscape tradisi ilmiah, lalu bagaimana membangun semangat ilmiah, dan yang terakhir bagaimana mendawamkan. Mendawamkan itu apa? Mengistiqomahkan semangat ilmiah. Karena semangatnya jangan 2-3 hari, tapi harus semangat terus sampai ila akhirul kiamah. Yang pertama adalah landasan teologis. Ada banyak landasan teologis terkait pentingnya semangat ilmiah atau berilmu ya. Salah satunya adalah ini. Yang saya garis bawahi itu kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini adalah pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Jelas berbeda kan ya, tapi kenapa Allah kok bertanya? Kenapa Allah bertanya sesuatu yang jawabannya sudah jelas? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, ini adalah semacam kayak penegasan. Karena memang betul-betul tidak sama, maka Allah menegaskan kembali, kan tidak sama. Jadi Allah tidak menuliskannya tidak sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak begitu, tapi bahasanya adalah sebuah pertanyaan. Nah, ini bahasa-bahasa dialogis. Artinya Al-Qur'an itu bentuk-bentuk kalimatnya tidak melulu doktriner ya, tapi ada bentuk-bentuk dialogisnya. Mengajak kita berpikir, mengajak kita mencari jawaban. Kemudian landasan hadisnya, ini ada sebuah hadis yang cukup ya. Ala inna dunya mal'unah. Sungguhnya dunia itu terlaknat. Semua isinya terlaknat. Semuanya. Kecuali mafiha ya. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun mafiha. Jadi semua yang ada di dunia ini terlaknat. Illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah, segala amal kebajikan, dan orang yang berilmu serta orang yang menuntut ilmu. Maka kita ini termasuk orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu itu tidak masuk kategori orang atau yang dilaknat oleh Allah. Sisanya itu apa yang ada di dalam dunia itu terlaknat. Nah, ini jadi kalau kita tidak ingin dikatakan terlaknat, ya maka berilmulah atau menuntutlah ilmu. Utlubil ilma
walau bisin, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada yang pernah sudah mengikuti mata kuliah hadis tarbawi, ada keutamaan seorang alim dengan abid itu seperti bulan. Kafadlil qamar ala sa'il kawakib. Seperti keutamaan bulan dengan bintang-bintang di angkasa. Bayangkan bintang segini banyaknya, itu tidak akan seterang bulan yang bulan itu hanya satu. Bulan ini adalah ibaratnya orang yang alim, sedangkan jutaan bintang yang di angkasa ini ibaratnya orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Maka sebenarnya kalian tidak usah orang yang ahli ibadah. Kalian berilmu saja itu sudah bisa nandingi orang yang ahli ibadah. Orang yang menghatamkan Al-Quran seminggu sekali, sebulan sekali, tapi Anda tidak pernah hatam, tapi selalu mengkaji Al-Quran satu ayat saja, itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih baik. Nah, tradisi berilmu ini kira-kira landasan teologisnya. Kemudian tradisi ilmiah ulama klasik. Kita melihat contoh-contoh bahwasannya tradisi ilmiah di zaman dahulu itu sangatlah sangat banyak sekali contoh-contohnya. Seperti ada para filosof yang menulis ratusan buku tentang filsafat. Ada Al-Farabi yang menuliskan Al-Musiqo Al-Kabir, buku besar musik. Sekarang mungkin belum ada yang menandingi tentang buku musik terbesar ini. Al-Biruni yang menulis Tarikh Al-Hind, sejarah Hindia. Al-Khawarizmi menulis Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Ibnu Sina menulis Al-Qanun fit Tibbi, ya ini dalam bahasa Inggris, The Canon of Medicine. Jadi Avicenna ini penulisnya. Kemudian Ibnu Khaldun menulis Muqaddimah Ibnu Khaldun yang juga disebut sebagai pelopor ilmu sosiologi. Al-Jazari menulis kitab Fi Ma'rifah Al-Hiyal Al-Handasiyah, buku ilmu dan teknik mesin. Imam Syafi'i menulis Al-Um dan Ar-Risalah. Muhammad Iqbal menulis Reconstruction of the Religious Thought in Islam and Javid Namah. Contoh yang lain itu tadi buku-buku terkait sejarah dan filsafat. Ini kaum sufi. Kaum sufi pun tidak luput dalam menulis. Terhitung karya tasawuf itu banyak. Ibnu Arabi itu saja menulis 300-an buku. Kalian nulis berapa? Satu belum baliknya. Yang terkenal diantaranya Futuhat Al-Makkiyah dan Fusus Al-Hikam. Rumi menulis Masnawi. Ibnu Athaillah menulis Al-Hikam. Nah, ini saya sedang baca buku Al-Hikam. Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin dan Mishkat Al-Anwar. Mula Sadra menulis Al-Asfar Al-Arba'ah. Suhrawardi menulis Hikmat Al-Isyraq. Ini saya beri contoh-contoh. Kemudian ahli ilmu kalam. Tadi kan ahli tasawuf. Sekarang ilmu kalam, ahli politik, penyair juga banyak menulis buku. Ada penulis roman seperti Jami' dengan Yusuf dan Zulaikha, serta Nizami dengan Laila Majnun. Ada Alf Laila wa Lailah, kisah 1001 malam. Rumi kemudian menulis Masnawi. Ya, ini adalah karya-karya ulama klasik yang dihasilkan karena tradisi ilmiah atau semangat ilmiah mereka itu terus menggelora. Kalau kita mampir di Indonesia itu ada Hamka. Buya Hamka menulis Tafsir Al-Azhar dan buku-bukunya yang lain. Kemudian Bisri Mustafa menyusun Tafsir Al-Ibris, Hasbi As-Siddiqi menulis Tafsir An-Nur, ada Quraisy Shihab menulis Tafsir Al-Misbah. Nah, kemudian timbul pertanyaan. Kalau sudah saya paparkan
karya-karya seperti itu, pertanyaannya, so what? Terus mau ngapain? Apakah kita hanya cukup berdecak kagum dengan mereka? Apakah kita hanya cukup bangga? Itu loh, ulama-ulama kita dulu keren-keren. Iya mereka, terus kita gimana? Kan anal fata man yakulu ha anada. Sesungguhnya gini, laisal fata may yakulu kana abi walakin al fata may yakulu ha anada. Seorang laki-laki yang sejati itu bukan yang mengatakan bapakku loh seperti ini, bapakku itu bapakku ini pedagang kaya, bapakku itu penulis, bapakku itu bapakku. Laisal fata may yaqulu kana abi. Bukanlah lelaki sejati yang mengatakan bapakku. Bapakku lo mau pilih abi, bapakku. Lah awakmu piye? Nah, walakin al fata may yaqulu ha anada. Tapi sesungguhnya lelaki sejati itulah yang mengatakan saya itu seperti ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Gitu. Maka kita tidak hanya cukup berdecak kagum, kita tidak boleh bernostalgia dengan masa keemasan Islam dahulu. Itu sudah dahulu. Sekarang bagaimana? Terus kalau dalam bahasa kitanya itu, terus gua harus bilang wow gitu, nah gitu. Apa cukup wow aja? Terus kita gimana? Bagaimana membangun tradisi ilmiah seperti itu? Kenapa orang dahulu itu kok bisa semangat ilmiahnya seperti itu? Bagaimana membangun semangat ilmiah seperti ulama terdahulu? Saya tadi lagi membaca Al-Hikam itu, kenapa kok bisa sampai ribuan tahun itu masih dipakai ya? Ratusan tahun ya, ratusan itu kan abad ke-7, 300-an tahun. Karena keikhlasan penulisnya, nah ini luar biasa. Karena keikhlasan penulisnya, akhirnya tulisan itu ada kayak ruhnya gitu. Kita kalau nulis dengan ikhlas dibanding dengan nulis yang tidak ikhlas, itu rasa bacaannya beda. Nggak ada ruhnya sepertinya kalau kita nulis itu nggak dengan ikhlas. Maka tradisi ilmiah itu dibentuk atau dibangun dari berbagai macam fondasi. Tentu yang pertama adalah membaca, tradisi membaca. Bagaimanapun juga kita mau membangun tradisi ilmiah tapi nggak pernah baca. Bukan membaca status ya. Membaca status itu adalah literasi semu. Bukan membaca dalam makna yang sesungguhnya. Membaca di sini adalah membaca literatur, membaca buku, membaca e-book, membaca referensi, membaca fenomena. Nah, jadi ayat perintah yang pertama kali turun itu adalah soal perintah membaca, bukan yang lain. Jangan mengaku diri kalian itu Islam, Muslim, tetapi perintah pertama turunnya wahyu belum pernah dikerjakan. Nah, artinya ya masih mending masih membaca. Kadang ada yang masuk yang saya tanya lagi baca buku apa, nggak baca buku apa-apa. Ya, harus ada yang dibaca walaupun belum selesai. Caranya bagaimana? Letakkan buku itu di berbagai macam sudut tempat di rumah kalian. Depan TV, di ruang tamu, pokoknya dimanapun itu ada buku yang ada 1-2 buku lah, sehingga ketika kalian itu lagi duduk-duduk males WA-an atau males buka HP, di situ ada buku mesti akan dibaca. Jangan ya ada yang ditaruh di rak, tapi ada yang didekatkan dengan tempat di mana kita sering berada, kecuali kamar mandi ya, kalau usah dikasih buku. Yang selanjutnya menulis ya, tradisi selanjutnya yang harus dibangun untuk membangun tradisi ilmiah adalah menulis. Jadi orang yang suka baca belum tentu suka nulis. Tapi kalau orang yang suka nulis, mau tidak mau, suka tidak suka, harus suka membaca. Yang ketiga adalah diskusi. Nah, kayak gini ini, itu juga nanti juga masuk kategori tradisi ilmiah.
Ya nanti kita di akhir ada diskusi atau mungkin nanti sama teman-teman ngobrol. Nah, ngobrolnya yang ngobrol ilmiah ya, jangan ngobrol bedabrus. Apalagi ngobrol ngomongin temennya. Yang keempat adalah kajian halakoh. Ya ini juga kajian, masuk halakoh seperti ini itu dalam rangka membangun tradisi ilmiah. Nah dari keempat fondasi tradisi ilmiah ini, apakah kita semangat semuanya? Semangatnya di mana? Di kajian halakohnya, di diskusinya, di menulisnya, apa di membacanya? Nah, maka mari kita bahas satu persatu ya. Bagaimana membangun semangat? Motivation. Bangun motivasi itu ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Internal itu dari diri kita sendiri. Sebaik-baik motivasi itu adalah motivasi dari diri sendiri. Pak, saya tidak bisa Pak kalau motivasi diri sendiri, harus butuh orang. Maka ada motivasi eksternal, yaitu cari teman yang semisi. Kalau kita pengen jadi pengusaha ya cari teman pengusaha. Kalau kita jadi orang pengen jadi penulis ya carilah teman penulis yang semisi. Jangan cari teman yang suka gembosi. Ya, kita pengen maju, temannya nggak suka kita maju, ada digembosi, nggak didukung. Ya. Itu motivasi internal baik eksternal. Ini harus, karena namanya semangat ilmiah itu sama dengan kayak iman, itu ya sedadu wayangkus, kadang naik kadang turun. Ya boleh turun tapi jangan lama-lama. Kita itu seringkali banyak turunnya daripada semangatnya. Semangatnya 1 minggu, tidak semangatnya 2 bulan. Nah itu kelewatan. Jadi tidak semangat bolehlah, itu manusiawi sekali, fitrah, tapi jangan lama-lama. Saya seringkali kalau nggak semangat ya sudah saya taruh semuanya. Kalau memang waktunya berlibur ya berlibur, pengen waktunya kemana ya kemana gitu. Tapi nanti setelah itu ya kembali lagi membaca dan menulis. Nah, buatlah moto yang menggugah. Ini tadi motivasi internal. Banyak sekali moto. Setiap orang itu harus punya moto. Salah satu contohnya, di antara contohnya misalkan, saya selalu memberitahu anak saya ketika anak saya malas belajar. Kata-kata, man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarro'a dullal jahli tulah hayati. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya kebodohan, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya. Jadi menuntut ilmu itu memang pahit. Maksudnya pahit itu bagaimana ya? Perjuangan lah. Ya harus ke Surabaya, harus ngekos, kadang ngekos itu ya nunggak, bayar itu ya susah, itu penuh perjuangan. Ya, yaduk murrat ta'allum, pahitnya menuntut ilmu, susahnya menuntut ilmu, harus ngerjakan tugas. Sekarang lagi santai ya, nanti kalau sudah masuk perkuliahan, wah tugasnya bejibun, banyak. Ya susah, saya juga dulu kuliah ya susah. Kuliah S2, S3, itu susah. Tapi kalau kita nggak mau merasa susah belajar, maka siap-siap Anda harus mau nanti merasakan susahnya menjadi orang bodoh. Ya, karena orang bodoh itu ya susah, mau kerja apapun ya susah, nggak punya kemampuan, nggak punya skill. Atau misalkan moto aish katiban au mut maktuban, hiduplah sebagai penulis atau matilah dalam keadaan ditulis. Ya, kalau Anda tidak bisa menjadi penulis, ya setidaknya kalian ketika sudah mati ada yang nulis. Nah, kalau kalian bukan siapa-siapa, siapa yang mau nulis? Nah, begitu. Ada lagi inilah dalam bahasa Latin, verba volant scripta manent. Itu sepandai-pandainya orang,
Kalau dia tidak menulis, maka dia akan hilang di tengah masyarakat dan di tengah sejarah. Jadi artinya ya sudah selesai. Imam Ghazali, Ibnu Sina tadi seandainya tidak menulis, ya namanya nggak akan pernah kita kenal. Ya sudah mati gitu aja. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Atau satu peluru hanya mampu menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus jutaan kepala. Nah, ini adalah moto-moto yang bisa menggugah semangat kita. Moto-moto yang ketika kita lagi males, ketika lagi gak mood, ketika kemudian membaca moto ini, kita jadi semangat lagi. Nah, tempel moto itu di tempat yang mudah terlihat. Yang paling mudah terlihat ya di tempat kerja atau di tempat tidur atau di ruang tamu dan lain-lain. Atau menurut para motivator itu ucapkan moto itu di setiap pagi sebelum beraktivitas. Jadi memotivasi diri sendiri itu mulut kita ngomong, telinga kita mendengarkan, kemudian kita menjadi bersemangat. Itu katanya begitu, tapi saya sendiri jarang meraktekkan. Atau saya seringkali mempraktekkan yang terakhir ini. Tancapkan moto itu di dalam hati terdalam Anda. Moto itu saya taruh di dalam hati gitu aja yang selalu mengingatkan saya untuk selalu bersemangat. Di ruang kerja saya tidak ada tempelan-tempelan moto gitu. Tapi ada orang juga yang nggak bisa termotivasi kalau nggak ditempel. Macam-macam lah. Anda masuk style yang mana? Kalau saya ya cukup saya tanam dalam-dalam di dalam hati dan hati saya menjadi alarm ketika nanti semangat saya menurun. Itu sudah otomatis. Tapi kadang-kadang orang ada yang nggak bisa seperti itu. Cari teman yang semisi. Ya, ini bukan berarti kemudian pilih-pilih teman ya, tetapi agar semangat kita ini terus terjaga, maka cari teman yang semisi. Jangan cari teman yang kurang baik, karena keburukan itu menular. Su'ul khuluqi yu'di. Sebagaimana kebaikan itu pasti menular. Jadi kalau teman Anda berbuat baik, ya biasanya kita ngikut juga berbuat baik. Kalau teman kita berbuat buruk, seringkali anak SMA itu merokok belajar dari mana? Dari temannya. Anak-anak SMA kena narkoba dari mana? Dari temannya. Maka kalau ingin jadi pengusaha, berteman dengan pengusaha. Kalau ingin jadi penulis buku, bertemanlah dengan penulis buku. Nah, disinilah pentingnya komunitas. Makanya ada komunitas menulis, ada komunitas baca, ada komunitas literasi, ada komunitas-komunitas. Fungsinya apa? Membangun motivasi. Saya punya komunitas namanya Sahabat Pena Kita. Kebetulan saya ketuanya. Kalau lagi malas gitu buka grup itu banyak yang nulis jadi semangat. Yang kedua, komunitas itu membangun jejaring. Jadi kalau misalkan ada informasi bagaimana cara menerbitkan buku di Gramedia, di Raja Wali Press. Nah, itu dari komunitas itu ada informasi, menggali informasi dari situ. Kayak semacam ada komunitas Vespa kan gitu ya. Itu jejaring di situ menggali informasi di mana beli spare part Vespa yang bagus ya. Di sana pasti akan tahu bagaimana di mana membeli Vespa yang bagus. Nah, di situ nyari teman yang semisi. Kalau kita ini misalkan satu PAI ini yang semisi dengan kegiatan ilmiah itu itu buat satu komunitas supaya bisa jalan terus. Saya dari dulu tuh punya angan-angan masa PAI itu kayak bedah buku gitu ya, digilir gitu. Ada reading time. Kapan gitu nanti Abizar lagi baca filosofi kopi, kemudian dibedah, disampaikan hasil bacaannya. Nah, itu juga melatih berbicara, melatih meresum apa yang dibaca. Nah, itu belum terrealisasi. Nah, ini salah satu moto juga dari Buya Hamka tadi. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Nah, kera yang
Sarina pergi ke pasar, itu kan bekerja di. Nah, makanya hidup itu harus berarti, ojo angger wis pokoke sing penting iso mangan, Pak. Oh, yo ning ngono babi di hutan yo mangan. Pokoke sing penting iso urip lho, Pak. Ya jangan begitu, harus bermanfaat. Sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Hidup sekali, hiduplah yang berarti, ya, Pak Imam Zarkasi. Jadi jangan merasa bahwa ya hidup itu apa aneh gitu, jangan begitu. Harus berarti, harus bermanfaat. Yanfa' linnas. Khairun nasi anfa'um linnas tadi. Khairun nasi anfa'um linnas. Nah, sekarang bagaimana mendawamkan atau mengistiqomahkan semangat ilmiah? Bagaimana semangat itu terus ada? Bagaimana agar tidak hilang semangat itu? Ada istilah begini, khairul umuri adwamuha wa inqol. Sebaik-baik pekerjaan, perbuatan adalah yang istiqomah walaupun dia sedikit. Ngaji pada maghrib nggak apa-apa satu ayat tapi setiap hari. Membaca buku nggak apa-apa satu paragraf tetapi setiap hari. Nah, begitu. Carilah waktu untuk membaca, jangan sampai sehari nggak baca. Saya dulu membaca sebelum tidur. Sekarang moodnya bacanya itu kalau pagi. Pagi itu saya usahakan tidak membuka HP dulu sebelum saya selesai membaca. Kenapa? Kalau saya membuka HP sudah itu nanti lama, mesti 30 menit, 1 jam tidak terasa, buka WA, balas WA, buka Facebook, dan seterusnya. Akhirnya tenaganya sudah habis, gak jadi baca buku. Maka pagi itu saya usahakan tidak membuka HP dulu sebelum membaca buku. Saya biasanya membacanya di depan rumah, supaya sambil melihat suasana pagi. Maka bagaimana mendawamkan semangat ilmiah? Lah ini pernah saya YouTube-kan. Ya, saya tulis di buku saya BU Writer, tapi ternyata tidak banyak mahasiswa itu yang suka membaca ternyata ya. Tidak banyak mahasiswa itu yang suka membaca. Sebentar, nggak bisa ke atas ya. Ada 4 tips yang saya bagikan di YouTube saya itu. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Yang pertama adalah mengikat komitmen. Kita harus berkomitmen bahwa kita harus punya tradisi ilmiah. Ya, entah membacanya, entah menulisnya, entah kajiannya, halakohnya, entah diskusinya. Harus punya komitmen dan mengikat komitmen itu dengan orang lain. Jangan kemudian komitmen untuk diri sendiri, itu nggak ngefek. Saya berkomitmen akan membaca setiap hari, tapi tidak ada yang dengarkan, tidak ada yang menyaksikan. Dia akan dilanggar-langgar sendiri. Komitmen itu umumkan di media sosial. Saya dulu pernah berkomitmen setiap Senin menulis. Wah, itu jadi beban mental. Maksudnya apa? Orang itu akan kita mempertaruhkan kepercayaan kita kepada orang lain. Kalau seandainya sekali saja kita nggak komitmen, Senin nggak nulis, maka orang itu nggak percaya. Maka taruhannya adalah kepercayaan. Akhirnya saya terpaksa menulis setiap hari Senin. Waktu itu, dalam setahun itu 2-3 kali saya tidak bisa memenuhi komitmen hari Senin. Ya, karena ya ternyata tidak mudah juga. Karena ya maka harus diikat dengan komitmen itu. Kalau saya komitmen dengan diri saya sendiri, ya dengan mudah saya akan melanggarnya. Yang kedua, menjadikan, ini saya adopsi menjadi tradisi ilmiah. Menjadikan tradisi ilmiah sebagai habit. Menjadi kebiasaan, menjadi tradisi tadi ya. Kemudian bergabung dengan komunitas yang semisi dengan kita tadi, kemudian memperbaiki niat kita untuk menulis, memperbaiki niat kita untuk membaca. Kita itu membaca untuk apa sih? Kalau membaca buku hanya untuk kepentingan buat tugas, ya itu masih belum ini ya sepenuhnya. Maka niatnya ya untuk ibadah. Karena Iqra tadi kan membaca untuk adalah ibadah. Maka ada sebuah buku yang menarik.
yang saya katakan tadi, setiap pagi saya berusaha untuk tidak melihat HP dulu sebelum membaca. Kenapa? Karena Thomas L. Friedman itu menggambarkan dunia ini dalam 3 kata. Hot, flat, and crowded. Hot itu apa? Maksudnya hot itu adalah dunia kita saat ini itu sangat hot sekali, sangat panas. Apalagi di media sosial, kalau salah komen sedikit-sedikit dibully, kemudian berita-berita itu, berita hari ini, besok itu sudah menjadi tidak aktual lagi karena ada yang lebih hot lagi, dan begitu seterusnya. Yang kedua adalah flat. Kita hidup sekarang di sebuah benda yang flat. Ya, ini benda flat ya, HP ya. Semuanya bisa kita lakukan di benda yang flat ini. Kita bisa transaksi, kita bisa beli makanan, kita bisa butuh kemana diantar, kemudian beli pulsa. Nah, sekarang saya enggak, dulu masih sering saya beli pulsa di counter, sekarang enggak pernah sama sekali. Di mobile banking sudah ada. Jadi lama-kelamaan nanti counter-counter itu pada tutup karena sudah tergantikan dengan mobile banking. Lama-lama teller itu sudah tutup karena di ATM sudah ada transfer, sudah ada setor tunai, sudah ada tarik, semuanya sudah bisa dilakukan di ATM. Nah, maka banyak profesi-profesi yang lama-lama itu akan tergerus, seperti dulu wartel, sekarang kan nggak usum wartel. Nanti lama-lama penjaga tol itu akan tergerus, akan hilang, digantikan mesin. Nah, semuanya sekarang di benda flat ini. Dan yang terakhir adalah crowded. Crowded adalah saya gambarkan seperti ini. Dalam waktu ini 1 detik atau 1 menit, kira-kira ada berapa ribu atau berapa juta message yang dia itu berjalan. Misalkan ada saya WA ke teman saya WA ke temannya lagi, atau mahasiswa satu WA ke mahasiswa satu, itu baru WA. Belum nanti Facebook status, belum nanti Instagram, belum nanti Twitter, belum nanti email. Seandainya data-data itu, message itu ditampakkan di depan mata kita, betapa crowdednya data yang sedang berseliweran di dunia ini. Karena dia tidak ditampakkan, ya nggak kelihatan. Seandainya ditampakkan, itu betapa crowdednya. Maka seringkali kita itu lost in crowded, tersesat di crowdedan data. Pernah nggak misalkan pagi-pagi bangun tidur kalian niatnya, saya mau ngambil HP, mau japri Pak Arfan. Pak Arfan, untuk tugas besok bagaimana? Nah, ketika megang HP itu, buka WA, ternyata WA yang paling atas itu adalah WA grup dulu ketika sekolah SMP atau SMA. Nggak sengaja kalian buka. Nah, ternyata di situ ada komunikasi, dialog, akhirnya kalian saling berbalas chat. Kemudian ada teman kalian ngirim link tulisan, kok menarik, kalian klik masuk di sebuah website. Ketika di sebuah website kalian baca, di bawahnya mesti kan ada tulisan lagi atau ada video yang direkomendasikan. Akhirnya Anda klik video itu, Anda masuk di YouTube. Di YouTube Anda lihat video itu sampai akhir, kemudian di sampingnya ada video yang direkomendasikan lagi, sekalian terus, nggak terasa sudah 2 jam. Kemudian kalian capek, kalian taruh HP itu, kemudian mau makan, mau mandi. Baru teringat, loh tadi kan saya mau WA Pak Arfan, mau nanya materi besok bagaimana. Kok tiba-tiba nggak jadi WA? Nah, itu yang disebut oleh Thomas L. Friedman sebagai lost in crowded. Tersesat dalam kecrowdedan data. Ya. Maka nasihat saya yang terakhir, untuk bisa semangat ilmiah, untuk bisa tetap produktif, itu don't be busy. Jangan sok sibuk. Just be produktif, tetapi produktiflah. Seringkali kita itu sibuk sekali, tapi sibuknya itu tidak menghasilkan apa-apa. Gitu. Sibuk dari pagi sampai pagi, sibuk. Tapi nggak produktif. Nggak menghasilkan apa-apa.
Ya seperti tadi WA, Instagraman itu kan sibuk toh. Tapi tidak ada hasilnya, tidak produktif, tidak menghasilkan apapun. Maka don't be busy, just be produktif. Ya, jangan sibuk atau sok sibuk menyibukkan diri, tetapi kesibukan Anda tidak menghasilkan sebuah produktivitas, tidak menghasilkan sebuah produk, tidak menghasilkan apa-apa. Gitu ya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Abizar, bagi teman-teman yang baru bergabung, mungkin bisa mengikuti saya di sini. Ada YouTube saya M. Arfan Muammar, atau Facebook, atau Instagram, atau Twitter. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada pertanyaan silahkan.